Thank you. Terima kasih. Thank you. Good. With the recording, I can remember what I say. Ya, bagus. Dengan direkam berarti saya juga ingat apa yang saya katakan. I want to introduce to all of you Brother Jim Soul, and if you can see his face, wave, Jim. Saya mau perkenalkan kepada Anda, Brother James Saul. Ya, kalau Anda bisa lihat wajahnya, ya. There he is. He's going to Yeah. be sharing some today, Dia akan membagikan sesuatu pada hari ini, but he still doesn't know what he's going to be talking about. tapi yang persoalannya dia juga masih belum tahu apa yang akan disampaikan. Says he's going to be speaking by faith. Jadi Brother James akan bicara dengan iman. Go ahead. You are so important in this class Anda begitu amat penting dalam kelas ini. because you are carriers, you are carrying Karena Anda adalah para pembawa, Anda yang membawa something more important than just the books. sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar buku-buku saja. You are the carriers of the revelations given by God to Demas Shakarian. Anda adalah orang-orang yang membawa di mana di dalam Anda terkandung pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Demos Sakarian. And I can't teach you that, but God can give you that. Saya nggak bisa ajarkan itu pada Anda, tapi Tuhan bisa berikan itu pada Anda. God can give you the same revelations that he gave to Demas Shakarian. Tuhan bisa memberikan kepada Anda pewahyuan yang sama seperti yang Ia telah berikan kepada Pak Demos Sakarian. And these are is the revelation about the layman movement in our generation. Dan ini merupakan pewahyuan mengenai kegerakan orang awam di akhir zaman kita. And so before we proceed or go any further, I would just like Jim to pray for you and ask God to give you that revelation that he gave Demas Shakarian about the layman movement. Sebelum kita masuk jauh lebih dalam lagi dan melanjutkan, saya mau serahkan pada Bapak James untuk berdoa dan menyampaikan pada Anda pewahyuan yang beliau peroleh juga mengenai kegerakan akhir zaman ini. The reason why I invited Jim to be with us today Alasannya mengapa saya mengundang beliau untuk hadir bersama kita pada hari ini is because he is a carrier of this revelation. karena dia adalah seseorang yang membawa, carrier itu lebih dari sekedar membawa sebetulnya, seorang yang di dalamnya terkandung dan yang menularkan, menyebarkan kepada orang lain. And I'm going to ask him to pray right now. Saya akan minta beliau untuk berdoa saat ini. And ask God to give you the same revelation that he gave to Demas Shakarian. Dan meminta kepada Tuhan untuk memberikan kepada Anda pewahyuan yang sama seperti yang Tuhan telah berikan kepada Demos Sakarian. Go ahead, Jim. Silakan. Go ahead. Thank you. God bless you. Terima kasih, Tuhan memberkati. Father, Bapa, I speak to you unto all my brothers and sisters. aku berkata kepadamu dan kepada semua saudara dan saudari kami. And I pray that you would reveal to them Aku berdoa bahwa Engkau akan menyatakan kepada mereka the precious treasure harta yang mulia that you revealed to Demas sama seperti yang telah kau nyatakan pada Demos. and you revealed to me and John Yang telah kau nyatakan juga kepada saya dan kepada John. and so many millions of others. Dan juga kepada juta-juta saudara-saudari kami yang lain. That you would have a wonderful fellowship
bahwa kita akan memiliki suatu persekutuan yang luar biasa with each one of us dengan sesama kita through our Lord Jesus Christ melalui pantaran Tuhan kita Yesus Kristus and the Holy Spirit. dan Roh Kudusnya. Father, that you would begin to speak to their hearts Bapa, bahwa permohonanku bahwa Engkau mulai berfirmanlah, bicaralah kepada setiap hati mereka masing-masing yang hadir. and show them the glory Dan perlihatkanlah kepada mereka kemuliaan of the personal desire that you have for each one of them, dari apa yang menjadi kerinduanmu secara pribadi yang Kau miliki bagi kami masing-masing. that they would come to see Bahwa mereka pada akhirnya dapat melihat dan memahami those around them, bahwa mereka yang ada sekelilingnya. look upon them and see Jesus Dan saat mereka memandang, mereka dapat melihat wajah Yesus walking among them, berjalan di antara mereka. that they would be wondered Bahwa mereka mungkin akan terheran-heran dan takjub by hearing the words of Jesus di mana mereka dapat mendengar segala perkataan Yesus come from their mouths, yang mengalir keluar dari mulut mereka. and the healing Dan kesembuhan-kesembuhan from their hands, yang terjadi melalui perantaraan tangan mereka. and the power Dan kuasa through them yang melalui mereka destroy darkness. dapat membinasakan segala kegelapan. That you would reveal all this to them, Bahwa Engkau akan menyatakan semua hal ini kepada mereka and you would become one with them. saat Engkau menjadi satu dengan mereka. Amen. Amin. Amen. Wow. Praise God. Wow, puji Tuhan. It's a wonderful beginning to our class. Itu adalah suatu awal permulaan yang baik sekali dengan kelas kita hari ini. Now, right there where you're sitting, Saat ini di tempat di mana Anda berada masing-masing, the Holy Spirit is anointing you. Roh Kudus sedang mengurapi engkau. He is imparting to you. Ia sedang mengimpartasikan kepada Anda. He is giving you the same revelation of the layman movement that he gave to Demas Shakarian. Ia sedang memberikan kepadamu pewahyuan yang sama mengenai kegerakan orang awam di akhir zaman ini seperti yang Tuhan telah berikan kepada Demas Shakarian. So that you can pass it on to others. Supaya Anda bisa teruskan itu, Anda bisa sampaikan itu kepada yang lain-lainnya. Now, here's one of the most important things that the Holy Spirit is going to reveal to you today. Ini adalah salah satu hal yang paling penting yang Roh Kudus akan singkapkan kepada Anda hari ini. Demas Shakarian put the name on our fellowship of full gospel businessmen. Demas Shakarian menamakan persekutuan kita itu sebagai full gospel businessman. And around the world, we use that term very easily, full gospel businessmen. Dan di seluruh penjuru dunia ini kita dengan gampang sekali memakai istilah dan nama full gospel businessman itu dengan gampang, dengan mudah. But what did he mean by full gospel? Tapi mengertikah Anda apa makna yang mendalam, makna sejati dari kata full gospel itu? And it's important that your students Dan learn sangat penting bahwa murid-murid Anda mempelajari what is full gospel. apa makna sesungguhnya dari kata full gospel. Now, he learned that term from Dr. Charles Price. Pak Demos belajar istilah tersebut dari Dr. Charles Price. You can read about it in The Happiest People on Earth. Anda bisa baca di buku The Happiest People on Earth. You'll read that
Demas's sister Florence had an accident, Saat, a car accident. saat itu Anda bisa baca bahwa pada saat Pak Demos mengalami kecelakaan mobil, And the doctors had a big problem dan saat itu Pak dokter mereka punya satu masalah besar. because Florence had been burned over her body by oil that came out of a truck. Karena saat itu Ibu Florence sudah seluruh tubuhnya terbakar karena tumpahan minyak yang terjadi dari sebuah truk. But her hip had been broken Dan tulang pinggulnya patah and pieces came out of the bone dan ada patahan-patahan tulang itu, serpihan-serpihan tulang itu sudah terlepas dari rangka tulangnya. Jadi patahannya hancur, bukan patahan yang utuh. and began to float around the inside of her body. Dan serpihan tulang itu yang ada itu mulai mengalir di dalam peredaran sirkulasi tubuhnya. And they would pierce, they would hit other organs in her body and cause damage. Dan patahan serpihan-serpihan tulang yang patah itu karena mengalir dalam peredaran darah itu akhirnya menembus, menusuk dan melukai organ-organ tubuh yang lainnya. So they couldn't operate. They didn't know how to heal her, and the doctors were paralyzed. They didn't know what to do. Ya, saat itu dokter sudah boleh bilang sudah lumpuh, mereka udah angkat tangan sepenuhnya karena mereka tidak tahu bagaimana menyembuhkan, bagaimana melakukan tindakan bedah apapun untuk bisa menyembuhkan Ibu Florence. So when the doctors couldn't do anything, Demas Shakarian turned to God. Saat dokter sudah angkat tangan, sudah tidak ada sesuatu pun yang mereka sanggup ataupun dapat lakukan sesuai dengan kemampuan mereka, Demos berpaling kepada Tuhan. And he went looking for a healing preacher. Dan kemudian beliau cari seorang hamba Tuhan yang biasa melayani kesembuhan. And he found Dr. Charles Price, first time he'd ever met him. Dan pertama kali saat itu dia berjumpa dengan Dr. Charles Price untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Now, Dr. Price had been a liberal pastor of a church. Dr. Price seorang penggembala yang liberal, yang bebas, maksudnya dari sebuah gereja. What I mean by that was his church was more of a club than it was a temple to worship God. Jadi maksud saya dengan gembala yang liberal berarti gerejanya berfungsi seperti sebuah klub dibandingkan sebuah rumah ibadat seperti biasa gereja pada umumnya. He had a bowling alley in his church. Bahkan dia ada tempat bermain bowling di gerejanya. And people would go to church, to Dr. Price's church, because it was a happy place. Dan orang suka beribadah di gerejanya Dr. Price karena itu adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan, penuh sukacita. But there was no power. Tapi tidak ada kuasa. And Dr. Price was suspicious of preachers who preached about the power of God. Dan Dr. Price saat itu juga orangnya dia sangat curiga terhadap hamba-hamba Tuhan lain yang khotbahnya tentang kuasa Tuhan. And in those days, there was a woman preacher in Los Angeles called Amy Semple McPherson. Dan pada zaman itu ada seorang hamba Tuhan wanita, seorang pengkhotbah wanita yang terkenal di zamannya, yaitu Amy Semple McPherson. And she would preach about healing and deliverance and prophecies. And Dr. Price was sure that she was not a good preacher. Dan Ibu Amy Semple McPherson itu khotbahnya tentang kesembuhan, kelepasan, nubuatan, dan Dr. Price saat itu yakin banget bahwa ini pendeta macam gini, khotbah macam ini nggak benar. So he took a pencil and paper and went to one of her services.
Akhirnya dia ambil buku catatan dan ambil pensil dan dia pergi hadiri salah satu ibadahnya. He was going to take notes about what she said to return to his church and tell people why they should not go to hear her. Dia ambil catatan, dia mau catat seluruh isi khotbahnya dan kemudian dengan catatan itu saat dia kembali ke gerejanya dia akan bilang kepada jemaatnya, inilah alasan mengapa seharusnya kalian jangan dengarkan pengkhotbah macam ini. Jangan ibadah di gereja macam itu. But while he was sitting in her church, Tapi yang terjadi malah waktu dia sedang duduk di gerejanya itu, the di gereja Holy Ibu Spirit, Amy, the Holy Spirit came on him Roh Kudus tiba-tiba curah atasnya and he began to cry. dan dia mulai menangis. And he fell to his knees to worship God for the first time. Dan saat dia bersujud bertelut dan dia menyembah Tuhan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. And he went back to his church and changed everything. Dan saat dia kembali ke gerejanya, dia robah semua tata ibadahnya. And he called this new doctrine the full gospel. Dan dia sebut doktrin yang baru, pengajaran yang baru ini sebagai full gospel, Injil sepenuh. So Demas Shakarian went and found Dr. Price and brought him to the hospital where his sister was recovering. Jadi Demas Shakarian bertemu dengan Dr. Charles Price dan dia membawa ke tempat saudarinya itu sedang dirawat di rumah sakit. And you read in the book that when Demas Shakarian and Dr. Price were driving to the hospital, Dr. Price said to Demas, "Don't worry, your sister will be healed tonight." Dan ya dalam perjalanan dengan saat bersama dengan Dr. Price bilang sama Demas, jangan khawatir, saudarimu ini akan sembuh malam ini. And Demas couldn't understand how Dr. Price was so sure that Florence would be healed that night. Dan Demas saat itu kurang yakin kenapa kok Dr. Price bisa yakin dengan sekali bahwa Florence akan sembuh malam itu. And so Dr. Price said, every time God shows me there's going to be a great miracle, I feel like a heavy blanket comes on me. Lalu Dr. Price bilang begini, setiap kali Tuhan nyatakan atau Tuhan tunjukkan pada saya akan terjadi suatu mujizat yang besar, saya akan merasakan ada seperti suatu selimut yang amat tebal, yang amat berbobot itu yang menyelimuti saya. Some of you right now are going to begin to feel that presence of the Holy Spirit coming on you right now. Saat ini beberapa di antara Anda mulai saat ini akan mulai rasakan hadirat Roh Kudus yang menyelimuti Anda bagaikan selimut itu mulai terjadi bahkan saat ini. And so when Demas and Dr. Price got to the hospital and prayed for Florence, Saat Demas dan Dr. Price tiba di rumah sakit dan mereka mendoakan Florence, she said that she could feel the healing coming into her body. Florence berkata, dia mulai bisa merasakan kesembuhan itu mengalir ke dalam tubuhnya. And she even said it after they prayed, Jesus has healed me. Dan bahkan dia bisa katakan sesudah mereka doakan dia bahwa Yesus sudah menyembuhkan saya. And the next day when the doctors called Demas to the hospital and showed him the x-rays, the bone was all healed. Dan keesokan harinya saat Demas datang ke rumah sakit dan dokter perlihatkan hasil ronsennya, hasil x-ray-nya dan diperlihatkan ternyata semua tulang-tulang itu sudah sembuh kembali. And Demas his eyes were open to this term, full gospel. Dan saat itulah Tuhan mencelikkan matanya Pak Demas terhadap istilah full gospel. And I'm going to tell you what full gospel means right now. Sekarang saya akan sampaikan apa makna dari full gospel itu sesungguhnya. If you have a pencil and paper, please write this down.
Kalau Anda punya pensil dan cari kertas, Anda bisa catat. Full gospel means the presence of God. Full gospel artinya adalah hadirat Tuhan. What does that mean? Apa maksudnya? For 4,000 years, the children of Israel worshiped God. Selama 4.000 tahun lamanya, bangsa Israel menyembah Tuhan. But when Jesus came and uh, made it possible for you and me to be born again, Saat Yesus datang dan membuat itu menjadi sesuatu yang di mana Anda dan saya kita bisa dilahirkan kembali. now God comes into us. Dan sekarang Tuhan datang kepada kita. And God can participate with us in the worship. Dan Tuhan dapat berpartisipasi dengan kita di dalam penyembahan. So without the full gospel, Jadi tanpa adanya full gospel, people worship God. iya betul mereka menyembah Tuhan. But the full gospel means the Holy Spirit. Tapi full gospel artinya adalah pribadi Roh Kudus sendiri. The Holy Spirit in you. Yaitu Roh Kudus yang ada di dalam engkau. And the full gospel means that the Holy Spirit participates with you in the worship of God. Full gospel berarti Roh Kudus berpartisipasi bersama dengan engkau di dalam menyembah Tuhan. The Bible says that Christ in you is the hope of glory. Alkitab mengatakan Kristus di dalam engkau pengharapan kemuliaan. Jesus in you is the hope of glory. Yesus di dalam engkau pengharapan kemuliaan. And what does that word glory mean? Kata kemuliaan itu apakah maknanya? Uh, Shandy, tell me what glory is in Bahasa Indonesia. Glory is kemuliaan. Well, then- Kemuliaan. Ya. Thank you. Alright. So everybody write this down on your piece of paper. This is the Gospel of John, chapter 17, Kita masing-masing kita tulis dalam catatan kita Injil Yohanes pasal yang ke-17 verses 20 to 23. ayat 20 sampai 23. And that is where Jesus is talking to the Heavenly Father. Disitulah saat Yesus bicara dengan Bapa Surgawi. And Jesus tells his Father, the glory that you gave me, I gave to my disciples. Dan Yesus berkata kepada mereka, kemuliaan yang telah kau berikan kepadaku, ku berikan kepada murid-muridku. And as you read there, you'll see that the glory makes us one with God. Dan dikatakan di sini, kemuliaan itu yang menjadikan kita satu dengan Tuhan, dengan Dia. He said that Jesus gave his disciples the glory Dikatakan bahwa saat Yesus memberikan kemuliaan itu kepada murid-muridnya, that they might be one. bahwa tujuannya apa? Supaya mereka menjadi satu. As you, Father, and me, Jesus, are one. Sama seperti engkau, Bapa, dan aku, Yesus, adalah satu. That the disciples would be one, Bapa murid akan menjadi satu. and they would be one in Christ and the Father. Maka mereka akan menjadi satu di dalam Kristus dan Bapa. So the Holy Spirit is what gives us the glory. Dan Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita kemuliaan itu.
And the glory makes us one with God. Dan kemuliaan itulah yang menjadikan kita satu. Kemuliaannya lah yang menjadikan kita satu dengan Bapa. And it makes me one with Shandy. Dan membuat saya, John Carrot, dan Sandy jadi satu. You can never get away from me, Shandy. Yep, looks like it. We are one. Amen. Karena apa? Karena kita adalah satu. So lend me some money, Shandy. Oke. Okay. But here is what's so important about it. The full gospel Nah, ini yang penting. Full gospel makes it possible menjadikan itu mungkin for God to participate with us supaya Tuhan dapat berpartisipasi dengan kita in the worship of God. di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. When you and I speak in tongues, Saat Anda dan saya berkata-kata dalam bahasa roh, and we don't know what we're saying, dan kita tidak tahu apa yang kita katakan. God is speaking through you. Dan saat itulah Tuhan sedang berkata-kata melalui engkau. When you and me lay hands on the sick and they are healed, Saat Anda dan saya kita menumpangkan tangan kita atas orang sakit dan mereka disembuhkan, God is participating with us in that healing. disitulah Tuhan sedang berpartisipasi dengan kita di dalam kesembuhan tersebut. When John Thompson prophesies over you, it is not John, it is God prophesying, speaking over you. Saat John Thompson bernubuat kepada Anda, itu bukanlah John Thompson yang melakukannya, tapi itu adalah Tuhan yang bernubuat melalui dia kepada engkau. It is spontaneous. Karena itu sifatnya spontanitas, langsung. John Thompson wouldn't know what he's going to say before he prophesies to you. Pak John Thompson nggak akan bikin konsep, nggak akan mengarang, nggak akan tulis dulu apa yang mau disampaikan sebelum dia menyampaikan nubuatan itu kepadamu. The Holy Spirit in John Thompson is who is prophesying over you. Melainkan Roh Kuduslah yang ada di dalam John Thompson yang sedang bernubuat menyampaikan pesan itu kepada Anda. The Holy Spirit is the one that heals the sick that you are praying for. Roh Kuduslah pribadi yang menyembuhkan orang yang sakit yang sedang kau doakan. When you sing to the Lord in your worship, it is the Holy Spirit in you who is worshiping God. Saat engkau menyanyi kepada Tuhan melalui penyembahanmu, itu adalah Roh Kudus yang di dalam engkau yang sedang menyembah Tuhan. So the full gospel means the participation of God in your ministry. Jadi full gospel artinya adalah Tuhan berpartisipasi di dalam pelayananmu. I'm going to ask everyone right now to put their hands on their heart. Saya akan minta setiap partisipan saat ini menawarkan tangan mereka di hati mereka, di atas hati mereka masing-masing. Now begin to receive right now. Mulailah Anda terima saat ini The full gospel. Injil sepenuh itu, full gospel itu. Just receive it right now. Terimalah saat ini. It's the presence of God. Inilah hadirat Tuhan. It's the Holy Spirit. Inilah Roh Kudus. It's the presence of Jesus the Lord. Inilah hadirat dari Tuhan Yesus secara pribadi. That's right. Just receive that right now. Dan terimalah saat ini. More, Lebih lagi, more, lebih lagi, more. lebih lagi. Absorb the presence of God on you right now. Terimalah
hadirat Tuhan yang ada padamu saat ini. He will never leave you or forsake you. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau ataupun membiarkan engkau. For the rest of your life Sepanjang hidupmu, will be with you. Tuhan akan menyertai engkau. And he will use you. Dan dia akan memakai engkau. You will be his carrier. Engkau akan menjadi orang-orang yang memiliki, yang membawa hadiratnya setiap saat. You will carry God to your family. Engkau yang akan membawa hadirat Tuhan dalam keluargamu. You will carry God to your neighbors. Engkau yang akan bawa hadirat Tuhan ke tetangga-tetanggamu. You will carry God to those that don't know Jesus. Engkau akan membawa Tuhan kepada mereka yang tidak mengenal Yesus. You will prophesy to people. Dan engkau akan bernubuat kepada orang-orang. People who are ready to divorce or they're ready to commit suicide. Mereka yang siap untuk bercerai atau mereka yang mau bunuh diri. The Holy Spirit will bring a comforting word to them through you. Dan Roh Kudus akan menyampaikan kata-kata penghiburan melalui firman-Nya kepada engkau. The full gospel means the Holy Spirit. Full gospel artinya adalah Roh Kudus. And the Holy Spirit in you is what changes everything. Dan Roh Kudus di dalam engkau itulah yang mengubah segala sesuatu. It allows God to participate in your ministry. Itu yang mengizinkan Tuhan untuk berpartisipasi di dalam pelayananmu. Without the Holy Spirit, you just want to bowl in church. You want to play games in church. Tanpa ada peranan Roh Kudus, Anda hanya main-main saja, bermain-main di gereja, nggak serius. But when God gives you the Holy Spirit like he did right now, Tapi saat Tuhan mengaruniakan Roh Kudusnya kepada Anda seperti yang Tuhan lakukan saat ini, through you, God can heal the sick. melalui perantaranmu Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit. Through you, God can cast out devils. Melalui perantaran Anda, Tuhan bisa mengusir roh jahat. Through you, you can prophesy to the brokenhearted. Melalui perantaran Anda juga Tuhan bisa menyampaikan pesan nubuatan itu kepada mereka yang mengalami hancur hati. So the full gospel is very, very important. Jadi full gospel itu amat sangat penting. It is the presence of God in your ministry. Itulah hadirat Tuhan di dalam pelayananmu. And you are being trained today to be a teacher or a mentor in the school of the vision. Dan hari ini Anda diajarkan untuk, Anda sedang dilatih untuk menjadi pengajar atau menjadi mentor dalam SOTV. And Strengthening the Vision. Ya. Pardon? please remember this. Ingatlah akan hal ini. When you are teaching anybody, Saat Anda mengajar siapapun juga yang Anda ajarkan, whether it's the school of the vision or your church, entah itu di dalam SOTV atau bahkan di dalam pelayanan gereja Anda, because masing-masing. now you have the full gospel, the Holy Spirit in you. Karena sekarang Anda sudah memiliki full gospel yang adalah pribadi Roh Kudus yang ada di dalam Anda. You are transmitting, you are imparting, you are giving forth the Holy Spirit to the people that listen to you. Anda menjadi transmitter, Anda menjadi pemancar yang mengimpartasikan, yang membagikan Roh Kudus, yang kuasa Roh Kudus yang ada melalui Anda. Just like you received the full gospel today, Sama seperti Anda telah menerima full gospel pada hari ini. you will be giving the full gospel to other people as the Lord tells you to.
maka Anda akan membagikan Injil sepenuh itu, yaitu Roh Kudus, kepada setiap orang lain sebagaimana yang Tuhan perintahkan. I'm going to ask Jim Soul to share with you a testimony of how he's seen the Holy Spirit operate in his life. Saya akan minta Brother James Soul untuk membagikan sharing kepada Anda suatu kesaksian bagaimana dia bisa menerima Roh Kudus di dalam hidupnya, beroperasi dalam hidupnya. But first, I want to tell you the story of this lady in Africa. Tapi terlebih dahulu saya mau sampaikan kesaksian mengenai seorang ibu ini yang ada di Afrika. She was in the French-speaking part of Africa. Ibu itu tinggal di bagian negara Afrika yang dalam penjajahan Prancis, jadi berbahasa Prancis dominannya. She was a student in this school of the vision. Dan ibu itu juga adalah murid dari SOTV. And she learned that she had Jesus living inside of her. Dan dia di dalam SOTV dia belajar bahwa dia memiliki Yesus hidup, tinggal di dalam dirinya. And the Holy Spirit was living inside her. Dan Roh Kudus hidup dan tinggal di dalam dirinya juga. And in that class, one day, we all spoke in tongues together. Dan di dalam kelas yang sama waktu itu, suatu hari kami sama-sama berkata-kata dalam bahasa roh. And then she learned to ask God for the interpretation of what he said through her in tongues. Dan dia belajar, dia tanya kepada Tuhan melalui penafsiran akan apa yang dia dengar melalui perkataan bahasa roh itu. And she heard the Lord say to her, Dan kemudian dengar suara Tuhan berbicara kepadanya, go back to your nation, kembalilah ke bangsamu, go back to your tribe, kembali ke suku bangsamu, gather your family together, kumpulkan semua anggota keluargamu bersama-sama, share with them what I have done for you. lalu bagikan kepada mereka apa yang telah kuperbuat bagimu. And then cast out the devils. Kemudian usirlah setan-setan. And then offer them salvation through Jesus Christ. Kemudian tawarkanlah kepada mereka untuk menerima keselamatan yang diperoleh melalui perantaraan Yesus Kristus. So she did. Jadi dia lakukan seperti yang dia dengar suara Tuhan. She spoke in tongues. Dia berkata-kata dalam bahasa roh. She asked for the interpretation. Dia minta penafsiran bahasa roh tersebut. And she obeyed. Dan dia mentaati. She went back to her country. Dia kembali ke negaranya. She went back to her tribe. Dia kembali ke sukunya. She gathered all of her family. Dia kumpulkan semua anggota keluarganya. Now remember, these are all pagan Africans. Ingat, ini keluarganya itu semuanya adalah suku di orang Afrika yang penyembahan berhala. And she told them what Jesus had done for her. Dan dia sampaikan kepada mereka apa yang Yesus telah perbuat bagi mereka. And without asking their permission, Dan tanpa minta izin lagi, she bound Satan in her family. dia mengikat setan yang ada dalam keluarganya, roh jahat, dia mengikat roh jahat yang ada dalam keluarganya itu. Bound the demons in her family. Semua roh jahat yang ada dalam keluarganya. And in Jesus' name, she cast them all out. Dan di dalam nama Yesus dia mengusir semua itu keluar. And when the members of her family felt the presence of God, Saat anggota keluarganya merasakan hadirat Tuhan, the full gospel, maka full gospel, and she asked them if they would receive salvation in Jesus, dan dia tanya kepada orang-orang itu, apakah kamu mau menerima keselamatan dan percaya kepada Yesus? all her family became Maka Christian. semua keluarganya, seluruh keluarganya saat itu juga menjadi orang Kristen.
See, that's a participation of the Holy Spirit Dan di with saat your ministry. Di saat itulah Roh Kudus berpartisipasi, turut bekerja bersama dalam pelayananmu. This is what you received today. Inilah yang kau terima pada hari ini. You are a carrier of the full gospel. Engkaulah seseorang yang menjadi orang yang membawa, And the memiliki full kuasa full gospel itu. Dan The full gospel, The full gospel is the presence of God in your ministry. dan full gospel itu sendiri adalah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan di dalam pelayanan Anda. Okay, Hadirat Jim. Tuhan dalam pelayanan Anda. Okay, now, Oke. good. 38 years ago, 38 years, 38 tahun yang lalu. Before I was born. Oh, itu sebelum Brother John No. Carrot dilahirkan loh. I had come to the fellowship a few months before. Saya pernah datang di dalam persekutuan FGP beberapa bulan sebelumnya. I had my personal experience with Jesus Christ. Dan saat itu saya mengalami pengalaman saya pribadi dengan Yesus Kristus. And I was happy. Dan saya bahagia. Saya sukacita karena pengalaman itu. And I was hearing a lot of testimonies of power Dan saya mendengarkan banyak kesaksian kuasa in my chapter. dalam chapter saya. And I had even become chapter official. Bahkan saya menjadi salah satu pengurus chapter. But in my chapter, there were specialists. Tapi di dalam chapter saya ada orang-orang spesialis. They prayed for the sick, Mereka mendoakan orang sakit and they prophesied. dan mereka bernubuat. But I was content being a good member. Tapi saat itu saya rasa puas jadi anggota chapter yang baik. Now Anggota yang I rajin. know Dan saya tahu, knew that tahu. God healed the sick. saya sudah tahu bahwa Tuhan sembuhkan orang sakit. I saw it. Saya lihat itu terjadi dengan mata kepala saya sendiri secara langsung. But I was respectable. Tapi saya penuh dengan penghormatan, menghargai. An engineer, Saya orang yang terhormat, seorang insinyur. but one day in a convention, Tapi suatu hari di dalam convention, I was invited to be in the head table. saya diundang untuk ada di head table. Very respectable. Suatu posisi kedudukan yang sangat terhormat. Coat and tie. Pakaian rapi, resmi, dengan dasi dan jas, setelan. A good event. Eventnya bagus, And it finished. dan akhirnya selesai. And we all started walking out. Dan kita semua berjalan pulang. But as I was walking out, there was a lady in front of me. Dan saat saya jalan pulang, ada seorang ibu yang jalan di depan saya. Small lady. Seorang ibu yang ya perawakannya kecil. And she's right in front. Dia di depan saya, tepat di depan saya. And she said, I need to be prayed for. Dan dia bilang begini, saya perlu didoakan. I'm very sick. Saya sakit parah. And she looked very sick. Dan memang penampilannya kelihatan seperti orang yang sakit-sakit. Gray in her skin. Kulitnya sudah pucat pasi. Seperti abu-abu warna kulitnya, udah bukan seperti warna kulit biasa. Immediately I said, Dan segera saya bilang begini, I will get someone to pray for you. nanti ya saya akan panggilkan seseorang untuk mendoakan Anda. Specialist. Khusus orang yang spesialis dalam hal doa ini. And I looked around
Saya lihat keliling ke sana kemari, and everybody was gone. semuanya udah hilang, sudah nggak ada di ruangan. And I was about to tell her, Saya hampir saja bilang kepada ibu tersebut, stay right where you are. tunggu sebentar ya, diam sebentar di sini ya. I'll bring someone. Saya pasti ajak seseorang nanti. But she looked straight at me Tapi ibu itu langsung menatap saya secara langsung. and she said, no, you pray for me. Dia bilang, enggak, kamu doain saya. And then I became very scared, Dan saat itu saya ketakutan. panic. Saya panik. This was not going to work. Dalam hati saya, ini nggak bakalan jadi apapun. Because not only does God speak to you, Dan saya sebab saya pikir bukan hanya Tuhan berbicara kepadamu, Satan will speak to you. setan juga akan bicara kepadamu. And he was telling me, he was laughing, he was saying, you are a fraud. Dan setan tertawakan saya dan bilang pada saya, kamu tuh pembohong, penipu. There you are in your nice suit, Itu dia kamu pakai pakaian jas, setelan yang rapi, nice pin, pakai pin yang bagus, but you have no power. tapi tidak punya kuasa. And I started sweating Saya mulai keringat dingin. because the lady was not going away. Karena ibu itu juga nggak mau beranjak, nggak mau pergi juga dia. And I remember that very crucial moment in my life. Dan saya ingat di saat-saat yang paling genting dalam hidup saya itu. I had to make a decision. Saya harus ambil keputusan saat itu juga. And so Jadi, I could feel Jesus behind me. saya bisa merasakan sosok pribadi Yesus ada di belakang saya. And he was smiling Dan Yesus sedang tersenyum. and he was saying, what are you going to do now? Dan Yesus tanya, kamu mau buat apa sekarang? And so I said, I either walked away or I just let myself go. Saya bilang, entah saya jalan keluar tinggalin atau saya ya lakukanlah, saya izinkan diri saya untuk lakukan itu. That's the way it starts. Dan disitulah awal permulaannya. So I said, close your eyes. Saya mulai bilang sama ibu itu, pejamkan matamu. So she wouldn't see me. Supaya ibu, tujuannya apa? Supaya ibu itu gak lihat saya juga gemetaran, ketakutan loh. And I closed my eyes Saya pejamkan mata saya juga. and I said, Saya bilang begini. in Spanish, it's ay Dios. Dalam bahasa Oh Spanyol. my God. Oh Tuhanku. I tried to remember the words that my friends would say. Saat itu saya coba ingat-ingat teman saya kalau lagi doain orang ngomongnya apa ya. But when you're nervous, Tapi kalau Anda udah gugup, udah gelisah, udah panik, your mind goes, "Phew." pikiran Anda udah buyar, udah nggak ada sama sekali, udah kosong. But right then, Tapi saat itu, ketika itu, God started to take control. Tuhan mulai ambil alih. Because in my mind, Sebab dalam pikiran saya I saw an image. saya lihat satu gambaran. I saw Jesus praying for a woman. Saya lihat Yesus mendoakan seorang wanita. And I said, well, all I can say Dan saya bilang gini, ya apa yang dapat saya katakan adalah, is be healed in the name of Jesus. yaitu cuma satu kata ini, jadilah sembuh dalam nama Yesus. I couldn't think of anything else. Udah gak ada pikiran lain yang ada di dalam benak saya. And I said that, Dan itu saja yang saya sampaikan. not expecting anything. Saya gak punya harapan terjadi sesuatu atau apapun. And I opened my eyes, Saat saya buka mata, expecting nothing. harapan saya ya udah biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa, selesai. But everything has changed. Tapi ternyata segala sesuatu berubah saat itu. She was no longer gray. Kulitnya udah nggak pucat seperti mayat. She was smiling.
Dia tersenyum and tears were coming from her eyes. dan air mata mengalir dari matanya. She had been healed. Dia disembuhkan. It was a breakthrough for me Dan itu bagi saya merupakan suatu terobosan juga. because Kenapa? at Karena this time, kali ini Jesus and the Holy Spirit and me untuk pertama kalinya Yesus bersama-sama Roh Kudus dan bersama dengan saya had made a miracle. telah mengadakan suatu mujizat. It was the first time I was aware Dan disitulah untuk pertama kalinya saya dengan What was sadar sepenuhnya of akan what apa, was going to come. akan apa yang sedang terjadi saat itu. 38 years of miracles. 38 tahun mujizat demi mujizat terjadi. I testify that the Holy Spirit is here with me speaking to you today. Saya bisa saksikan bahwa sekarang pribadi Roh Kudus ada bersama dengan saya yang sedang bicara kepada Anda hari ini. He likes to get me in trouble all the time. Dan Roh Kudus senang sekali jebloskan saya dalam berbagai kesulitan. Can That's I it. interrupt? Yes, Great. Jim, there are several people watching you right now that Jim, need a oke. Ada beberapa di antara Anda yang menonton yang membutuhkan mujizat. minister that miracle right now. Jadi Brother James akan layani rasa mujizat itu kepada Anda saat ini. Okay. Put your hand in your heart. Taruh tangan di hati Anda masing-masing. And I will speak with the authority of the Lord Jesus Christ. Saya akan berkata-kata dengan otoritas dari Tuhan Yesus Kristus, In the name of Jesus. yaitu di dalam nama Yesus, All that is bound, segala sesuatu yang mengikat, yang itu I declare free. kami nyatakan terlepas saat ini. Spirit of fear, Roh takut, be gone. lenyaplah In the name of Jesus. di dalam nama Yesus. Any bondage Segala belenggu is broken. sudah dipatahkan. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. I speak the gift of faith Saya perkatakan karunia iman and understanding upon you. dan pengertian atas And engkau. I release the healing that you need. Dan aku melepaskan kesembuhan yang kau butuhkan. Even though you have lost hope, in the name Walaupun of kau telah Jesus, kehilangan pengharapan, I release the healing by the authority of the name of Jesus Christ. saya melepaskan The kesembuhan power of atasmu the Holy dengan Spirit upon otoritas you. dari nama Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus ke atasmu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. There's a word of knowledge. Ada perkataan pesan Tuhan yang akan disampaikan, word of knowledge, perkataan marifat. There's someone that's about to be married, Ada seseorang di antara Anda yang akan segera menikah, and you've been praying dan Anda sedang berdoa and asking for the Lord to be in your marriage. dan meminta Tuhan untuk hadir di dalam pernikahanmu. And the Lord would say to you Dan Tuhan berkata kepadamu that He has promised to never leave you or forsake you. bahwa Dia telah berjanji untuk tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan engkau. And you can go forward in confidence with that marriage. Anda bisa masuk dan langsungkan pernikahan itu dengan penuh kepercayaan. Jim, do you have a word? The Lord shows me that many of you are Tuhan trying perlihatkan, to understand
Tuhan perlihatkan kepada saya bahwa banyak di antara Anda yang berusaha untuk bisa memahami many of the things that are being spoken here. dengan mengenai banyak hal yang disampaikan di dalam mentor class ini. Are making you wonder Membuat Anda banyak di antara Anda bertanya-tanya, if you can be a part. apakah Anda bisa menjadi bagian dari hal ini? But the Lord says, Tapi sesungguhnya Tuhan katakan, I don't speak to multitudes. aku nggak berbicara kepada kumpulan banyak orang. I'm interested in you Aku tertarik kepada engkau secara pribadi. personally. Secara pribadi. I want to walk with you. Yang kuinginkan, yang kurindukan adalah untuk berjalan bersama dengan engkau. Don't worry about the details Jangan khawatirkan mengenai rinciannya, or where I will take you. kemana aku akan membawamu. I will be with you. Aku akan menyertai. I will help you trust me. Aku akan menolong engkau supaya engkau bisa mengandalkan. Well, we're coming to the end of the class. Ya, kita akan masuk ke bagian akhir dari kelas ini. I want you to know, I declare you all pregnant. Aku deklarasikan Anda semua sedang mengandung. It's a new miracle. You're all pregnant, Itu mujizat yang baru. Anda sedang mengandung. but you're pregnant with the Holy Spirit. Tapi yang Anda kandung adalah Roh Kudus. And He is going to guide you and empower you to do the works of Christ. Dan Dia yang akan membimbing engkau dan memberikan kuasa kepada engkau untuk melakukan segala perbuatan yang seperti yang Kristus lakukan. Jesus has been resurrected Yesus telah dibangkitkan and He lives in you. dan Dia hidup di dalam Anda. And the Holy Spirit is a connection between you and Jesus. Dan Roh Kuduslah penghubung, koneksi antara engkau dan Yesus. And the Holy Spirit will give you the understanding of what Jesus wants to do through you. Dan Roh Kuduslah yang akan memberikan pengertian kepada Anda akan apa yang Yesus mau lakukan bersama dengan Roh Kudus melalui Anda. And He will empower you to do the works of Christ. Dan Dialah yang akan memberikan kepada Anda daya, kuasa untuk melakukan segala perbuatan yang sama seperti yang Kristus lakukan. So here is your homework. Lakukanlah PR-mu ini. Hari ini ada PR. Schools always have homework. Ya kan, sekolahan kan selalu ada PR-nya, ada tugasnya. So beginning tomorrow when you wake up, Mulai besok saat Anda bangun pagi hari, pray in tongues, berdoa dalam bahasa roh, ask for the interpretation, minta penafsirannya, and obey it. dan taatilah. Whatever He tells you to do, Dan apapun yang Dia sampaikan kepada Anda, obey it. taatilah. Do what He says for you to do. Lakukanlah sesuai dan yang Roh Kudus perintahkan untuk Anda lakukan. That is how God gets His work done in the earth. Dengan cara demikianlah Tuhan melakukan pekerjaannya, karyanya di muka bumi ini. Through obedient disciples. Yaitu melalui murid-muridnya yang taat. And you are a disciple of the Lord Jesus Christ. Dan Anda menjadi murid dari Tuhan Yesus Kristus. And in Jesus' name, Dan di dalam nama Yesus, I speak an anointing upon you from this very moment. aku perkatakan urapan ini turun atasmu mulai saat ini juga. An anointing to be a mentor. Urapan untuk menjadi seorang mentor.
and to teach other people what you've received from God. Dan untuk mengajarkan kepada orang lain apa yang Anda terima dari Tuhan. Not from me, Bukan dari saya, not from Jim, bukan dari James, but from God. tapi dari Tuhan. Remember that Dr. Price felt a heavy weight come upon him when he went to pray for Demas's sister. Ingat bahwa saat Dr. Price mau mendoakan saudarinya Pak Demos, dia merasakan ada seperti ada bobot yang berat, ada selimut yang berat yang menyelimuti dia. The full gospel is God participating in your ministry. Sama halnya, full gospel, Injil sepenuh adalah Tuhan turut serta, turut mengambil bagian, berpartisipasi dalam pelayanan Anda. Now there is your homework. Go do the work of God. Inilah tugas bagi Anda. Pergilah dan lakukanlah pekerjaan Tuhan. God bless you. Tuhan berkati. Thank you, Jim. Thank you, James. Thank you, John. Thank you, James. Thank you, John. John, thank you, Jim. Baik, teman-teman, kita beri aplaus untuk apa yang disampaikan. Tadi di awal, Jim bilang bahwa di dalam doanya supaya kita menerima pewahyuan, teman-teman sekalian. Sebab seperti yang sudah kita dengar pada saat basic class yang lalu, bahwa di SOTV ini, pelajaran kita atau sistem belajar kita bukanlah transfer pengetahuan, tapi adalah transfer revelation from our Lord. The revealing of the revelation of God about our vision. Luar biasa sekali ya teman-teman. Silakan bagi teman-teman untuk question and answer. Kita beri waktu mulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Raise hand untuk bertanya atau menanggapi apa yang disampaikan. Sambil menyiapkan teman-teman, minta maaf tadi wifi saya agak terputus, bahwa mentor kelas ini, kemarin kami bincang-bincang dengan Pak Adam, bahwa mentor kelas ini adalah lanjutan atau kelas intensif bagi kita yang mau lebih serius dan rindu untuk sama-sama belajar, dan kita diharapkan setelah lulus atau bukan lulus ya, setelah mengikuti mentor kelas ini kita terpacu teman-teman, kita didorong untuk bisa terlatih sambil learning by doing, kita bisa menjadi mentors untuk para untuk para siswa ketika nanti kita buka basic class teman-teman sekalian ya. Sambil kami melihat bagi teman-teman yang serius bisa menghubungi kami, tidak automatically, tapi bagi teman-teman yang serius kita bisa berkolaborasi, hubungi saya atau saya menghubungi teman-teman yang kami pandang akan bisa sama-sama belajar lebih lebih jauh dan kita mempraktekkan. Jadi apa yang disampaikan John dan James tadi adalah berbicara tentang kita bisa benar-benar mempraktekannya dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Oke, baik. Silakan, Mbak. Ada yang bertanya, teman-teman? John, saya mau tanya. Can I speak? Ya, Bagaimana mengantisipasi serangan kuasa kegelapan pada saat kita dipakai oleh Tuhan? Karena ini kan yang saya rasakan dan mungkin juga teman-teman rasakan pada saat mujizat, Tuhan kerjakan mujizat lewat kehidupan kita, ada serangan kuasa kegelapan. Bagaimana mengantisipasi hal itu? Terima kasih. Yes. Yes, Pak Sandi. okay. So, how to anticipate attack or a counter attack from the forces of darkness as we minister? Because this is the thing that I felt, and even in the during the ministry, even before
or after miracles happen, usually there will be an attack from the demonic forces. How to anticipate on that? Wonderful. I'm going to let Jim answer that because he's the one that talked about it. Don't see him. I He's think Jim out. left. He left. I think he left already. Uh-oh, he left. So there's no Oh. other choice, Brother John. Well, it's too early for him. He lives in Costa Rica. Okay. Ya. Oh, I masih will tak- answer that. Ya, Pak Brother John akan jawab. First of all, Pertama-tama, Christ lives in you. Kristus hidup di dalammu. The Holy Spirit lives in you. Roh Kudus hidup di dalammu. And because Jesus and the Holy Spirit are one with the Heavenly Father, the Father lives. Karena Yesus dan Roh Kudus adalah satu dengan Bapa Surgawi, maka dengan sendirinya Bapa Surgawi juga tinggal dan berkediaman di dalam engkau. You have a crowd of people that live in you. Ada sekumpulan orang banyak, ada 3 pribadi itu, Tritunggal itu tinggal hidup di dalam dirimu. They are the creators of the heavens and the earth. Ketiga pribadi Tritunggal itu adalah pencipta langit dan bumi. Because of the born again experience, Karena pengalaman di mana Anda dilahirkan kembali, God has what he wanted to create in the first chapter of Genesis. maka Tuhan mau memiliki apa yang Dia mau ciptakan semenjak pasal pertama dari kitab Kejadian. He said, "Let us create men and women in our image and likeness." Katakan, baiklah kita ciptakan pria dan wanita, laki-laki dan perempuan seturut dengan gambar dan rupa kita. Because you are born again, Sebab engkau sudah dilahirkan kembali, God gets what he created. maka Tuhan akan memperoleh apa yang Dia ciptakan. You have been created in his image and likeness. Yaitu Anda telah diciptakan serupa dan segambar dengannya. So if a demon appears to you, Dan jika roh jahat itu menampakkan diri di hadapanmu, you have the authority maka Anda sesungguhnya sudah punya otoritas tersebut in the name of Jesus di dalam nama Yesus to say, untuk berkatakan, "Go, keluar, go." keluar. My wife tells the testimony Istri saya menyampaikan kesaksian ini that when we were married, dan saat Brother John dan Charlotte menikah, early in our marriage, di awal-awal pernikahan beliau, we had a couple of children, kami punya dua orang anak, and we had a good income. penghasilannya baik, She was healthy, dia sehat, and she was greatly loved. She had no problems. dan dia sangat dikasihi, dia nggak punya masalah sama sekali. She had been a Christian since she was 8 years old. Sebab Bu Charlotte sudah jadi orang Kristen, orang percaya sejak usia 8 tahun. But one day when she was in the supermarket, she felt the spirit of death coming to her. Tapi suatu hari saat beliau ada di supermarket, dia merasakan ada roh maut yang sedang menyerang dia. And she began to fear Dan dia mulai merasa takut that she would die right there in the supermarket. bahwa saat itu, ketika itu juga di supermarket itu dia akan meninggal. And she was a good Christian that was absolutely healthy. Dan saat itu, padahal dia seorang Kristen yang baik, yang sehat sepenuhnya. And when she got home, she told me this problem, and I prayed for her, but nothing
another week went by and she still had that spirit of fear. Dan saat dia pulang, dia ceritakan kepada saya masalah itu, dan sudah seminggu lewat dia masih rasakan roh takut itu. So it had come from outside to attack her. Dan roh ketakutan itu berasal dari luar dirinya dan itu menyerang dia. When she still had this nervousness and fear, she went to the doctor. Dan dengan kegelisahan dan ketakutan ini dia pergi ke dokter. And the only hope he gave her was to give her tranquilizer pills. Dan satu-satunya pengharapan yang dokter bisa berikan kepada dia ya dikasih obat penenang. But she didn't want that. Tapi dia nggak inginkan itu. And so she was desperate. She didn't know what to do. Jadi dia merasa terhimpit dan dia sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan. And one night we were in bed together asleep. Dan satu malam kami ada di tempat tidur bersama-sama. And that spirit of fear came on her again. Dan roh takut itu datang kepadanya lagi. And she just began to pray in tongues. Dia mulai berdoa dalam bahasa roh. And as soon as she started praying in tongues, she noticed that demon spirit left. Dan saat dia mulai berdoa dalam bahasa roh, dia perhatikan roh jahat itu keluar, tinggalkan dia. And she had peace. Pergi tinggalkan dia, dan dia saat itu dia rasa damai sejahtera. A month went by of peace. Dan sebulan lewat dengan damai sejahtera. And then it came back again. Lalu tiba-tiba datang lagi. But she had learned now. Tapi sekarang dia sudah belajar, sudah tahu bagaimana ngadapinnya. And she just began to pray in tongues. Dia mulai dalam bahasa roh lagi. Remember what I said was the full gospel? Ingat tadi apa yang sampaikan? Apa itu full gospel? It's the presence of God in your ministry. Yaitu hadirat Tuhan di dalam pelayananmu. As soon as she began to pray in tongues, the spirit of fear left. Dan sesudah dia mulai berdoa dalam bahasa roh, roh ketakutan itu pergi meninggalkan dia. That was 40 years ago. Nah, itu 40 tahun yang lalu. She's never had that problem again. Dan semenjak saat itu, masalah itu tidak pernah terjadi kembali. And everywhere we go around the world, Kemanapun kami pergi, di seluruh penjuru bumi, my wife Charlotte Ibu Charlotte bersama dengan Brother John Carrot, loves to pray with women and men. khususnya kami senang sekali mendoakan para pria dan para wanita juga. And teaches them that testimony. Dan mengajarkan kepada mereka kesaksian itu. The gift, when we speak in tongues, it's not you, it's the Holy Spirit speaking through you. Karena saat kau berkata-kata dalam bahasa roh, itu bukan Anda, itu melainkan Roh Kudus yang berbicara kepada Anda. And the demons can't handle it. They don't want the Holy Spirit. Dan Roh Kudus nggak akan takut, nggak akan sanggup, nggak akan tahan. Dia nggak akan sanggup menghadapi Anda karena kuasa Roh Kudus. Roh jahat itu tidak akan takut, tidak akan sanggup, dan dia akan takut. Sorry, pardon. Hundreds of women have been set free. Semenjak saat itu melalui Ibu Charlotte dan ratusan kaum wanita dibebaskan around the world. Dan di seluruh penjuru bumi, when they pray in tongues, saat mereka berdoa dalam bahasa roh dan command the spirit of fear to leave them. Dan memerintahkan roh ketakutan itu meninggalkan orang-orang itu. Now, there's some of you right now that have that problem. Ada beberapa di antara Anda yang sekarang mengalami masalah ini. And so I want everyone, please say this with me. Saya minta setiap orang mulai katakan ini bersama saya. In Jesus' name, dalam nama Yesus, I bind the spirit of fear. Aku mengikat roh takut. And I command it to go. Dan aku perintahkan itu keluar.
Just breathe freedom in your Tarik lungs. nafas, ambil nafas, terima kemerdekaan itu dalam diri Anda. You are free. Engkau sudah dibebaskan. No fear. Nggak ada lagi ketakutan, God is not giving you the spirit of fear. dan Tuhan tidak memberikan kepadaku roh ketakutan. So if you have fear, it's imported. Jadi kalau Anda mengalami ketakutan, itu adalah barang import And you yang nggak command, resmi. you Dan Anda bisa command it to go. perintahkan ketakutan itu untuk keluar, tinggalkan Anda. Untuk pergi, tinggalkan Anda. There are three things I want you to remember from this meeting. Ada 3 hal yang saya ingin bisa Anda ingat dari pertemuan ini. God has given you his son Jesus. Pertama, Tuhan telah mengaruniakan putranya Yesus kepadamu. That makes you one with the Heavenly Father. Itu menjadikan engkau satu dengan Bapa Surgawi. The second thing I want you to remember is God has given you the name of his son to minister. Yang kedua yang saya mau Anda ingat bahwa Tuhan telah mengaruniakan kepadamu nama putranya, di mana Anda bisa melayani dengan nama itu. When you minister in the name of Jesus, you bring all heaven behind your prayer. Saat Anda melayani di dalam nama Yesus, maka Anda membawa segenap kuasa surgawi mendukung Anda di balik Anda. And the third thing I want you to remember, Dan hal ketiga yang saya ingin Anda ingat, God has given you his son's authority over Tuh. all demon power. Tuhan telah memberikan kepadamu otoritas putranya atas segala kuasa roh-roh jahat. You are the carrier of the creator of the heavens and earth. Andalah orang-orang yang membawa pribadi dia, sang pencipta langit dan bumi. God lives in you. Sebab Tuhan hidup kediaman di dalam Anda. And when you were born again, Saat engkau dilahirkan kembali, God gave you his son, his name, and his authority. Tuhan telah memberikan kepadamu putranya, namanya, dan otoritasnya. Amen. Amin. Puji Tuhan. Praise the Lord. Terjawab ya Pak Beni Jaitun. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat berapa itu dikatakan bahwa berjaga-jagalah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena lawanmu si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum gitu ya. Ya. Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya dikatakan Allah sumber damai sejahtera akan ya memberikan kekuatan kepadamu. Jadi cocok match dengan apa yang dikatakan the full gospel is the presence of God is within us. The Holy Spirit in us, teman-teman sekalian. Jadi itulah tujuan daripada strengthening of the vision ini justru supaya kita memiliki kesadaran, memiliki pengertian, memahami, mengetahui bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Pak Beni Jaitun. Teman-teman, kita tinggal 6 menit lagi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Saya tanya. Iya, Silakan Dr. Pak Hendro. Hendro. Iya. Ya. Jadi begini, untuk supaya kita itu bisa mendemonstrasikan kuasa Allah dalam pelayanan kita. Misalnya kita mau bersaksi, kita mau sharing firman Tuhan, kita mau doakan orang sakit, apakah itu perlu preparation? Oke. Jadi So that- perlu persiapan atau just go show saja langsung? Karena powernya sudah di dalam kita. So, okay, Dr. Hendro have this question. In order for us to do the ministry, like for testimony, to share the word, to heal, to pray for the healing over the sick, do we still need special preparation time, or can we just go immediately and just do it
like that because we know because the power of the Holy Spirit is already in us. How about tomorrow morning? Bagaimana kalau besok pagi aja? Ya. Immediately. Langsung saat itu juga. Because it's not you who heals. Karena satu, bukan Anda yang menyembuhkan, Christ in you heals by the Holy Spirit. melainkan Kristus di dalam Anda yang menyembuhkan oleh kuasa, melalui kuasa Roh Kudus. So enjoy what God is doing through you. Jadi nikmatilah apa yang Tuhan kerjakan melalui Anda. Amen. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi bukan perform Instan. yang Iya. ya, is not perform Ya. to ya, tapi benar-benar adalah bagaimana roh itu mengalir dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Seharusnya Pak Lukman yang akan tutup dalam doa, tapi saya lihat Pak Lukman tidak hadir. Nggak ada ya? Baik, Ya, ada tidak Pak. Nggak ada, Brother Ya, Lukman tidak ada. Pak Ko Ayung nanti akan tutup. Tapi sebelumnya saya beri pengumuman teman-teman. Berikan masukan kepada kami, kepada saya dan Pak Adam, atau ke Ko Ayung di Departemen Doa, apa-apa yang perlu lagi dipersiapkan lebih jauh atau apa. Karena ada beberapa masukan ke kami supaya dipersiapkan outline begitu ya. Sudah ada yang berbahasa Inggris belum bisa diterjemahkan, belum sempat diterjemahkan teman-teman sekalian, tapi nanti bagi teman-teman yang bisa berbahasa Inggris kami minta bantuan nanti kali ya untuk diterjemahkan karena sudah diberikan oleh John Carrett. Oke, tapi setidaknya teman-teman buku-buku Demos itu rujukan tentu Alkitab yang paling utama. Semuanya apa yang disampaikan oleh John Carrett itu ada di dalam buku-buku Demos Sakarian. Baik teman-teman, lalu minggu depan kita off karena mentor kelas ini cuma 5 kali pertemuan saja. Jadi teman-teman kita aktif belajar sendiri juga, dalam arti bacalah lagi buku-buku Demos dan ketika kita mengikuti kelas itu akan lebih mudah dan mengingat apa yang sebenarnya diuraikan oleh Demos Sakarian. Itu match semua teman-teman sekalian ya. Contoh tentang the full gospel. The full gospel itu waktu Demos Sakarian menyampaikan kepada Reverend Oral Roberts itu jelas banget arti daripada the full gospel. Full gospel itu artinya apa? Full gospel adalah orang-orang yang bukan hanya bisa berbicara tentang Tuhan, tapi orang-orang yang tahu mendemonstrasikan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi dan di dalam fellowship. Ini akan menjadi pelayanan yang eksplosif karena dipimpin oleh orang-orang yang dipenuhi dengan roh. Itu arti daripada full gospel yang diuraikan di dalam buku The Happiest People on Earth yang tadi teman-teman. Jadi semua berbicara tentang Christ in us is the hope of glory, yang adalah misteri yang disampaikan oleh Jamie tadi teman-teman. Jadi itu kuncinya ya, luar biasa sekali. Kalau kita tahu bahwa ini bukan tentang kita, tapi tentang Dia yang mau mengambil alih kehidupan kita, itu kita berjaga-jaganya seperti apa yang disampaikan Pak Beni Zaitun, yang ditanyakan Pak Beni Zaitun itu, kita lebih lebih preparing-nya adalah kesadaran itu sendiri gitu. Ya, kira-kira gitu teman-teman. Maka kita tadi dikatakan we are the carrier. Ketiga pribadi itu. Dia sudah memberikan His Son Jesus kepada kita, dan Dia sudah memberikan the name of His Son to us, dan Dia sudah memberikan kepada kita the authority of His Son di dalam kita, teman-teman. Baik, Ko Ayung, silakan sebelum tutup doa, mungkin say something, silakan Ko Ayung.
Oh, ya, itu tadi eh, apa yang disampaikan John Garrett ini, teman-teman. Bisa jelas ya suara saya. Bisa. Ya, teman-teman, maksudnya untuk dipacu kita dengan acara Strengthen of the Vision ini. Kita ini harus betul-betul namanya Full Gospel Businessman Fellowship International adalah orang-orang yang hidupnya mengalami kelahiran baru, hidupnya betul-betul diubahkan dan mau aktif untuk melayani. Itu yang menimbulkan tumbuh iman kita. Jadi iman itu lewat hearing the word of God, dengan firman Tuhan itu yang adalah terang, yang adalah pedang roh dan pedang bermata dua itu yang terus yang kita renungkan, perkatakan tiap hari, ya Bapak Ibu semua. Itu yang menyebabkan kita nanti bisa berjalan, dapat pewahyuan, nanti lewat firman. Karena yang berkuasa dalam diri kita ini bukan kita, tetapi the word of God, yaitu Jesus is the word. Tuhan Yesus itulah firman. Tuhan Yesus itulah yang ada dalam diri kita, itu yang menyebabkan kita ini menyatu dengan Dia, Immanuel. Makanya kalau kita biasakan ucapkan firman, pada saat kita diserang, pedang roh itu kita pakai, yaitu firman Tuhan. Jadi iblis akan lari. Jadi selalu berkata, jadi contohnya siapa? Contohnya Tuhan Yesus sendiri. Waktu dicobai di gurun, padang gurun selama 40 hari, kemudian dia pasti mengalami lapar, dia mengalami banyak hal. Iblis mencobai dia 3 area dalam kehidupan. Itu termasuk kita semua, yaitu keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Di situ Tuhan Yesus tidak pakai kekuatan sendiri, tapi dia pakai firman Tuhan. Ada tertulis. It is written. The word of God itu yang menyebabkan kita mengusir setan dengan the word of God. Jadi Tuhan berkata, usirlah setan. Dan pada saat saudara bilang, firman Tuhan bilang, usir setan, maka setan itu akan lari. Dia pasti lari. Karena firman itu terang. Di mana terang ada, gelap lejak. Itu there is the power of the word of God. Jadi bukan kekuatan kita. Kalau kita bilang dalam nama Yesus berapa kali berucapkan, tapi kalau kita nggak mengatakan bahwa itu the word, tertulis. Iblis gue dengar ya, tertulis bahwa aku anak Allah, roh yang tinggal dalam diriku lebih besar dari roh apapun juga dalam dunia. Aku perintahkan kau juga saat ini keluar dari kehidupan rumah tanggaku, dalam kehidupan apa juga. Nah, dia pasti lari, Bapak Ibu. Ya, itu dari apa aja, sakit penyakit bilang heal. Nah, firmannya kan bilang kata, engkau berkata, firman Tuhan berkata. Nah, selalu firman Tuhan berkata, sembuh. Nah, kalau kita sudah terbiasa, kita mengucapkan itu lama-lama, kita otomatis keluar sendiri. Begitu menghadapi bahaya, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan seperti Daud ya pada waktu mengalahkan Goliat, itu langsung dia keluar berani-beraninya. Ya, orang yang tak bersurat ini melawan barisan tentara Allah. Ada nggak barisan tentara Allah? Nggak ada. Tapi karena dia tahu itu by the faith, dengan iman, dia memperkatakan firman. Orang menyertai kita ini orang benar disertai barisan tentara Allah yang besar. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah takut. Makanya perlengkapi kita, biasakan renungkan, memperkatakan firman, yaitu FCPH, renungkan, jadi perkatakan, ya renungkan, buat jurnal, biasakan. Kemudian mau melatih, mau learning by doing, ya di chapter lihat orang-orang terbelenggu yang terikat, saudara melayani. Tanpa ini saudara dan saya tidak mungkin improve, tidak mungkin kita seperti John Garrett, karena dia jam terbangnya sudah banyak, makanya dia peka, jadi pertajam kita punya spirit ya Bapak Ibu. Oke, itu kira-kira berjo. Nanti kalau ada pertanyaan, ada hal yang kesulitan bisa tanya saya dengan bahasa Indonesia. Saya banyak pengalaman juga ya. Oke. Kita tutup doa ya. Kita akhiri ya. Sudah terlambat berapa? 5 menit. 5 menit. Oke.
Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang diagungkan. Biar fokus hidup kami hanya Engkau, Tuhan. Dan firman-Mu yang ada dekat mulut kami, Tuhan, itu firman iman yang kami perkatakan. Yang akan menghancurkan pekerjaan si jahat. Yang akan melenyapkan kegelapan dalam hidup kami. Kami lebih daripada pemenang karena Engkau mengasihi kami. Lebih dari segalanya, Tuhan. Maka kami percaya, Tuhan. Kami akan keluar lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Haleluya, dan kami percaya Bapa, kami tidak ada ketakutan karena kasih-Mu Tuhan melebihi dari segalanya. Karena di mana ada kasih tidak ada ketakutan. Dan Holy Spirit, Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Roh Kudus yang memampukan kami, memberikan kekuatan. Oleh karena Bapa, kami bersyukur malam hari ini, biar kami terus di mentor. Kami juga akan mementor orang, kami akan mencari menti-menti kami akan action Tuhan. Karena sesungguhnya firman Tuhan bukan untuk perdebatan, firman Tuhan bukan untuk gagah-gagahan, tapi firman Tuhan untuk dilakukan dan kami melakukannya penuh dengan otoritas daripada Tuhan, maka kami akan sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa berkati John Keret, berkati Charlotte, kami memberkati semua yang hadir Tuhan, John Thompson dan semua yang hadir, Bapak Adam Teja juga. Biar kami Tuhan, event yang berikutnya, biar kami akan bercerita, kami akan saksikan PR yang sudah diberikan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Sebentar kami berpisah, biar damai sejahtera sukacita Allah yang melampaui akal terus memenuhi kami. Haleluya, di dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Amin. Thank you, John. So 2 weeks later, we are Ya, Thank you. teman-teman, ini ada pengumuman dari Pak Guntur. Haleluya, haleluya. Ini lagu kesukaannya. Haleluya. Ya, Haleluya. Haleluya. Lagu. teman-teman. Ya, terima Oke. kasih semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Thank you. Doakan. Terima kasih Pak Terima kasih. Lukman. Happy See you all. birthday. Pak Teja, Pak Teja, Pak John, Have a great Happy day. birthday. Happy birthday, Brother Lukman. Pak Agus Manta, Agus gimana Manta. Pak Agus Manta? Mr. Agus. Terima kasih Sampai semua. ketemu besok pagi. Oke. Sampai ketemu Yeah. Sampai ketemu. Pak Bernard. Bye-bye all. John, Pak Andoko, Thank you, Hadi. Karen pamit. John Karen. Terima kasih. Thank you, John. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. John. Oke. Oke, Pak. Pak Guntur, terima kasih Pak Guntur. Pak Agung, terima kasih. Terima kasih Pak John, sama-sama. Brothers, sisters, thank you very much, Mr. John Teman, iya. Congratulations and Yeah, thank you so much. God bless you. Izin live ya Pak. Yes. Yes. John. Ya, Pak Bentong. Ya, mari. Pak Bernard, thank you. Pak Bernard. Pak Rumli, Izin live ya, terima Pak. kasih. Ya, sama-sama. Kita bergabung di sini. Bye-bye. Amin. Bye-bye. Bye-bye semua, ayo.
Coba ya. Ayo, mari. Pak Oke, Ari duluan. Thank you. Atau Kang. Thank you, Ijen Lev ya semuanya. Ya, silakan Pak. Ini Pak